Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu. Jadi kita diharuskan makan itu. Ya. Kalau nggak makan sampai sakit, ya berarti melanggar Quran. Washrabu dan minum, tapi wala tusrifu, dan jangan melebihi batas. Ini ketika saya ngaji ke bahasa Al-Mahfudz itu, saya mengartikan wala tusrifu itu jangan melebihi batas. Tidak jangan berlebihan, tapi jangan melebihi batas. Ya. Artinya batas minimal sama batas maksimal jangan dilampaui. Ya. Jadi kalau makan harus pas, jangan terlalu kurang sehingga terlalu lapar sehingga berbahaya, nggak boleh itu. Ya. Dan jangan terlalu berlebihan. Makan kalau makannya enak, ya, makannya sego kebuli 5 piring dihabiskan. Nah ini juga nggak boleh. Maka makanya kan ketika lapar kita makan sebelum kenyang kita berhenti. Yaitu petunjuk Nabi cara kita makan. Ya. Dari ini kan bisa kita tafsirkan bahwa kita makan itu harus tidak boleh melebihi batas maksiat, batas kualitas maupun batas kuantitas. Ya. Kualitasnya harus tidak boleh melebihi. Makannya harus penuh gizi, ya, vitamin harus dipenuhi. Tidak boleh makan yang tidak ada vitaminnya. Makannya kok gedebok. Nah, ini kan tidak ada faedahnya, tidak boleh. Ya. Nah, dan kuantitasnya yang tadi banyak dan sedikitnya itu yang dianjurkan, diwajibkan oleh Quran. Kemudian tambah lagi. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah kamu dari apa yang Allah memberikan rezeki kepadamu, tapi halalan, yang halal, thayyiban dan thayyib. Jadi kita makan itu harus yang halal. Menurut Quran, makan wajib yang halal. Maka thalabur rizqil halal ini wajib. Ya. Maka supaya halal, menghasilkannya itu harus yang halal. Tidak boleh korupsi, ya. Tidak boleh menipu orang. Jadi cara dagang atau cara yang lainnya, tapi pokoknya harus yang mengikuti aturan Islam. Ya. Kemudian barangnya juga halal. Tidak boleh kita makan yang diharamkan Allah. Ya. Babi kita makan tidak boleh. Ayam, nah itu boleh, tapi juga harus diperhatikan cara penyembelihannya. Ya. Jadi kita ini mestinya supaya anak-anak kita dan kita sendiri itu sergap ibadah itu makanannya harus halal, makanannya yang dipakai dan yang digunakan ini harus halal semua. Karena ada hadis yang menerangkan kalau ada daging yang tumbuh dari keharaman, fannaru aula, neraka lebih utama, karena biasanya orang yang makannya ini tidak halal pasti akan senangnya kepada kejelekan. Ya. Maka kita jaga. Ya. Ya termasuk kita ini sering memakan yang tidak halal tapi tidak tahu. Ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ya. Coba ibu-ibu yang sering mesti tahu ya. Ayam itu kan sebelah, kalau di sebelah cara Islami kan harus separuh leher harus tergores. Ya. Tapi sekarang bagaimana? Hanya lubang sedikit. Ya. Kok pitik ayam itu lehernya itu lubang sedikit, berarti itu haram. Ya. Dan itu yang kebanyakan begitu. Ya. Karena saya juga sering mendapat ayam satu gelondong itu, kalau kita lihat lehernya kok lubang sedikit, saya buang. Padahal masakannya ini loh ya. Anak-anak enak-enak kucing. Ya bagaimana haram ini? Memang ya boleh manja, tapi mau haram bagaimana? Ya, itu yang harus diperhatikan. Ya, supaya nanti kita rajin untuk beribadah. Thayyiban, ya yang thayyib itu yang memenuhi standar kesehatan mestinya. Standar apa menurut kesehatan. Itu cara makan. Dan sekarang MUI ya, itu mengharamkan produk-produk pro Israel. Ya.
Ini mungkin ya ada yang tahu dan tidak ini. Diharamkan karena apa? Karena yang franchise dengan Israel ini kan sebagian harus ada keuntungan yang ke Israel. Keuntungannya untuk membeli senjata, senjatanya untuk membunuh orang Islam. Jadi kalau menggunakan produk-produk Israel sama dengan kita membantu membunuh orang Islam. Padahal kita tadi berjihad, berjihad untuk agama kita. Jadi mari kita jangan sampai membantu orang Israel, yaitu yang diharamkan MUI. Nah ini sekarang itu banyak sekali yang kita gunakan ya. Ada yang Pepsodent, ada Aqua, ada Coca-Cola, ini semua Israel semua, tapi masih kita konsumsi ya. Ini sudah diharamkan berarti ya harus bagaimana kita menghindari ya. Nah ini para bapak dan para ibu yang kami hormati, kembali kepada Quran, bahwa Quran ini memang jimat kita ya. Dunia tidak akan kiamat kalau masih ada orang membaca Quran, orang hafal Quran. Tapi yang paling penting memang dan yang wajib ada dan adalah dilaksanakan atau diamalkan. Jadi tidak hanya membaca, tidak hanya menghafalkan, tapi mengamalkan isinya ini adalah yang paling penting ya. Tapi dihafalkan atau membaca Al-Quran banyak barokahnya, banyak pahalanya ya. Jadi banyak barokahnya Quran ini. Maka Nabi itu pesan kepada kita supaya memperbanyak baca Quran ya. Dalam hadis yang sahih, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyaklah baca Quran di rumah-rumah kalian. Jadi Nabi malah mengkhususkan kepada rumah kita ya. Tidak umum, tapi rumah kita ini harus diperbanyak untuk baca Quran. Umpama di masjid sudah banyak Quran, membaca Qurannya, rumahnya jangan ditinggalkan. Sebab apa? Barokahnya ini ya. Tempat yang untuk membacanya ada barokahnya, mendapatkan barokah. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yudayyiqu ala. Sebab rumah yang tidak pernah untuk membaca Al-Qur'an, yang dibaca picture koran ya. Kalau koran tidak pernah ketinggalan. Pagi-pagi sudah membaca Quran dari awal sampai khatam, itu Quran dibaca dulu ya. Yang 12 halaman dibaca semua ya. Atau novel-novel yang berjuz-juz, termasuk ayat-ayat cinta yang dibaca nah, tapi ayat-ayat Quran kok belum pernah khatam, ini ya, kurang pas ya. Ini semua disuruh Nabi untuk memperbanyak, sebab rumah yang tidak pernah untuk baca Al-Quran ini yakinul khairu, sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya. Mau rumah kita menjadi gitu? Kalau ditanya tidak mau ya. Inginnya rumahnya banyak kebaikannya, tapi tidak usah baca Quran. Jadi kalau tidak bisa, itu sudah resep Nabi. Kalau banyak baca Quran, rumahnya akan banyak kebaikan. Di akhirnya wa yudayyiqu ala ahli, penduduk rumahnya akan disempitkan oleh Allah. Apa yang disempitkan? Bisa juga hatinya. Kalau hati sempit, namanya cara Jawanya sumpek. Nek sumpek, banyak marah-marahnya. Bapak-bapak sering dimarahi ibunya, atau ibu disuruh dimarahi. Mungkin Qurannya kurang itu ya. Atau yang disempitkan rezekinya, usaha kemana-mana tidak berhasil. Atau yang disempitkan barokah rezekinya ya. Rezekinya banyak atau uangnya banyak, miliaran, tapi tidak barokah ya, jelalan. Istrinya sakit keras ya, sakit kanker harus operasi, kankernya di otak itu operasi. Setelah itu anaknya dan lain sebagainya. Walaupun uangnya banyak kan habis untuk ini ya. Maka intinya mari kita perbanyak baca Quran. Dan ini betul sungguh-sungguh berat ya. Berat sekali ya. Karena
godaan setan gepeng ini sudah menjalar kemana-mana. Tidak hanya santri-santri kita, murid-murid kita, termasuk kiainya. Saya sendiri juga terpengaruh itu. Maka ya walaupun begitu, tapi harus ada untuk baca Quran. Sebab apa? Baca Quran itu sama dengan WA-an Allah. Jadi kita harus bangga. Ada hadisnya itu. Idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Quran. Apabila apabila seseorang dari kalian ini cinta berkomunikasi dengan Tuhannya, kan bi'anan itu berkomunikasi, maka bacalah Quran. Berarti membaca Quran kita berkomunikasi dengan Allah. Ya cara sekarang ya WA-an dengan Allah. Maka HP-nya kalau bisa diisi dengan aplikasi Quran. Sebab saya yakin HP tidak pernah ketinggalan. Kalau suami istri masih sering ditinggal di rumah, tapi HP di mana saja, kapan saja selalu bersama HP. Kalau ada Qurannya berarti kita selalu bersama Al-Quran. Tapi jangan dimasukkan sahabat kadang-kadang dibaca gitu. Ya, kalau dulu baca Quran sedikit-sedikit, ya sekarang harusnya sedikit-sedikit baca Quran. Nah, itu ya. Nah, berapa kita baca Quran? Ini saya beri beritanya yang minimalnya. Ya. Jadi minimal membaca Al-Quran. Ini dia sarikan dari hadis ya, yang ada oleh Imam Abu Hanifah, Imam Madhab Hanafi yang tersohor setiap malam khatam Quran dalam sholat ini. Itu mengangkat ini ya. Tidak menganjurkan sholat harus khatam, tidak, berbahaya itu. Man qara'a al-Qur'an fi kulli yaumin fi kulli amin marrataini faqad addahaqa. Barang siapa yang membaca Quran 2 kali saja dalam 1 tahun, maka berarti orang itu telah mendatangi haknya terhadap Al-Quran. 2 hataman dalam 1 tahun, 1 semester berarti hatam. Ini walaupun ringan, tapi kalau tidak diperhatikan ya akan berat. Kalau kita rinci per hari hanya 4 halaman, ini apa tujuan? 4 halaman per hari ya, untuk WA-an dengan Allah. 4 halaman ya, Al-Quran dibaca, itu berarti kita WA-an dengan Allah, dan setiap hari minimal itu. Jadi nanti setengah tahun akan hatam ya, itu minimalnya. Masuk masih ditawar-tawar lagi ya. Yang memberi rezeki, memberi kesehatan, memberi hidup kita itu Allah ya. Tapi kita tidak pernah berwi'anan ya. Ini cara wong jangan sudah diputus di WA di WA tidak membuka, tidak menjawab, di telepon tidak mau angkat, putus saja ya. Nah, kalau kita ingin dikasih dan ingin dicintai Allah, maka bacalah Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, yang perlu diingat 4 halaman tiap hari membaca Al-Quran. Itu saja ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kita isi dengan tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.